Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa media Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan yang singkat ini kita berbincang masih seputar sabar, ya. Sabar, karena memang sabar itu sangat penting. Karena itu maka tidak jemu-jemunya kita senantiasa mengingatkan untuk senantiasa bersabar, dan bahkan semua manusia dinyatakan rugi kecuali mereka yang senantiasa saling mewasiatkan terhadap kesabaran. Watawasau bis sabr. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan bincangkan tentang sikap manusia ketika dihadapkan dengan musibah. Ada empat sikap manusia tatkala musibah menimpanya. Yang pertama adalah mengeluh, ya. Jadi mengeluh, sikap mengeluh. Kemudian yang kedua sabar. Yang ketiga ridha, dan yang keempat syukur. Jadi manusia berhadapan dengan musibah itu ada yang mengeluh, ada yang sabar, ada yang ridha dengan musibah itu, dan yang ketiga bahkan ada yang bersyukur dengan musibah itu. Marilah kita coba lihat satu persatu. Yang pertama, pada umumnya manusia ketika ditimpa musibah itu mengeluh. Imma biqalbihi, baik itu mengeluh dalam hatinya, dalam lisannya, bahkan dalam perbuatan-perbuatannya. Misalkan mengeluh dalam hati, itu merasa tidak ridho terhadap apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Mungkin dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam perasaan yang ada dalam hatinya yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap musibah yang ia rasakan. Kemudian bisa juga dengan lisannya, dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mengadu, dan semacam-macam. Jadi berbagai macam kalimat yang muncul dari ucapannya yang timbul dari perasaan tidak suka terhadap ketentuan Allah tersebut. Kemudian juga dengan perbuatan-perbuatannya, dengan jawarihnya, dengan anggota badannya dia mengeluh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu bersabar. Bersabar dari musibah, ya, sehingga dia bisa menjaga dirinya, menjaga hatinya, menjaga ucapannya, menjaga perilakunya dari segala macam apa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak melakukan, tidak mengucapkan, tidak melakukan sesuatu yang berdampak pada datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu ridha. Itu ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Munsarihan sadrah. Jadi hatinya tetap lapang bi hadzal musibah, dengan musibah ini, dan dia ridha, ya, karena tidak ada satu musibah pun kecuali pada dasarnya sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ma asaba min musibatin, tidak ada satu musibah pun yang menimpa illa biiznillah, kecuali itu diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan hatinya. Dan Allah juga menyatakan la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana fa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sekali-kali tidak akan menimpa musibah kepada kami kecuali memang ini sudah ditetapkan Allah.
untuk terjadi kepada kami. Dan dialah Allah pelindung dan kekasih kami, dan hendaklah kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu hendaknya bertawakal. Kemudian yang keempat yaitu justru malah bersyukur, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena Nabi SAW ketika melihat sesuatu yang dia tidak sukai atau menimpa pada beliau sesuatu yang dia tidak sukai, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Wa yashkurullaha, dan dia bersyukur kepada Allah min ajli annallaha yurattibu lahu minas thawab ala hadhil musibah. Karena Allah pasti akan memberikan musibah, akan memberikan pahala lewat musibah ini. Jadi ingat saudaraku, kaum muslimin yang berbahagia, bahwa tatkala Allah menimpakan musibah pada seorang hamba, maka Allah sudah menyiapkan pahala bersertanya. Jadi tidak ada satu hal yang tidak memiliki hikmah. Setiap musibah yang Allah timpakan, maka Allah sudah menyiapkan pahala bersamanya untuknya. Dan semoga kita mampu melewati berbagai musibah, berbagai bencana ini dengan penuh kesabaran dan ikhlas, tawakal dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan semoga kita bisa mendapatkan ganjaran-ganjaran yang Allah sudah siapkan bersama dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Demikian, kepada Allah kita bertawakal, ya, dan semoga kita senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dan senantiasa mendapatkan kecukupan. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qali hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.